A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa yang saat ini sedang kita laksanakan. Tentunya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan dan kesehatan serta umur panjang kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan puasa semaksimal mungkin. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini izinkan saya memberikan ceramah singkat dengan judul Sahabat Quran. Kalau kita bercerita tentang sahabat, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam persamaan kata antara teman, kawan, atau mungkin sering kita dengar pada saat ini disebut dengan gebetan ya kali. Sahabat bisa saja kita bersahabat dengan alam, ya, bersahabat dengan isi alam seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, ya, itu bisa kita jadikan sahabat. Ketika kita bersahabat, maka kita pasti ya, tidak akan pernah bisa berpaling dari sahabat kita tersebut, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Dia tetap sahabat kita dari dunia sampai ke akhirat. Tidak ada satupun makhluk ya yang bisa merusak bahkan mencelakainya. Artinya kita pertaruhkan harta, benda, bahkan nyawa kita sekalipun untuk sahabat kita tersebut. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang dinamakan dengan sahabat. Pepatah mengatakan, kawan tertawa mudah dicari dan kawan menangis sulit ditemui. Untuk itu, ketika kita dalam keadaan bersedih bahkan menangis, siapa yang ada di samping kita yang dia juga ikut menangis, itulah yang dinamakan sahabat. Ramadan adalah bulan, disebut juga dengan bulan pendidikan bagi kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di Ramadan ini Allah berikan berbagai macam kenikmatan, keistimewaan, termasuk salah satunya adalah nuzul Al-Quranul Karim atau
bulan turunnya Al-Quran. Terkadang banyak di antara kita ya, kita ingin hidup senang, bahagia, sejahtera, ya. Namun kita kadang lupa akan petunjuk yang mengarahkan kita untuk menuju ke kehidupan seperti ini. Apa petunjuk itu? Ya, tentunya Al-Quranul Karim adalah petunjuk sebenar-benarnya dari Allah sebagai pedoman kehidupan kita menjalankan kehidupan di permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita jangan pernah menaruh keraguan akan kebenaran Al-Quran, ya. Bertanya-tanya benar atau salah, cukuplah Al-Quran dan hadis serta ijma' para ulama sebagai pegangan hidup kita dalam menjalankan kehidupan di permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Al-Quran jauh sebelumnya sudah menyampaikan setiap kejadian-kejadian yang terjadi pada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Jadi jangan pernah menduga-duga adanya kejadian baru yang terjadi, atau merasa heran atau bahkan sangat merasa heran bagi mengapa seperti ini, mengapa begitu, dan lain sebagainya. Ingin tahu jawabannya? Bahkan kunci jawaban untuk menjalani hidup ini, mari sama-sama kita buka Al-Quran. Saudaraku, jangan hanya membukanya, kita harus mempelajari apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang sangat adil pada makhluknya. Allah tidak membiarkan ciptaannya kebingungan, harus mencari-cari kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran itu jauh sebelumnya ada, bahkan belum kita dilahirkan ke permukaan bumi ini, Allah sudah sampaikan kebenaran-kebenaran dari setiap kejadian-kejadian. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita mau ya mempelajari petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita? Itu tergantung kepada diri kita sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah momen Ramadan Al-Mubarak, merupakan bulan untuk kita manusia, ya. Kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Al-Quran sebagai sahabat sekaligus pengobat hati yang gundah gulana. Kita tidak perlu lagi bersusah payah mencari kebenaran, karena kebenaran sudah ada di rumah kita masing-masing, yaitu Al-Quranul Karim. Saudaraku, jangan dijadikan Al-Quran itu hanya sebagai pajangan, koleksi-koleksi yang mungkin tidak memberikan manfaat untuk kita. Tapi Al-Quran perlu dibaca, dipahami, diamalkan sebagai petunjuk untuk diri kita menjalankan segala aktivitas kita di permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mari sama-sama kita berdoa di bulan yang suci ini. Allah titipkan rasa cinta kepada kita, ya, di dalam hati kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Kuncinya, Al-Quran harus dibaca di setiap hari, bukan sebulan sekali atau bahkan setahun sekali. Nah, ini sangat merugi untuk kita. Bagi kita yang sudah berusaha memahami, mengamalkan isi Al-Quranul Karim, mari sama-sama kita laksanakan sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Inna afdalukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Ini artinya baik kita belajar ataupun mengajar, semua ya mengandung kebaikan. Karena Islam mengajarkan kepada kita menanam kebaikan bukan hanya untuk diri pribadi, tapi untuk orang lain juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, sesungguhnya itu terdapat dari diri pribadi saya sendiri. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari kefakiran ilmu seorang hamba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.